Siapa orangnya? Dengan saya sini. Di tengah keramaian acara rakyat yang semarak, tiba-tiba suasana menjadi tegang. Seseorang yang dikenal santun dan bijak, Deddy Mulyadi, tiba-tiba marah di depan umum. Acara itu digelar untuk menyambut aspirasi rakyat. Deddy Mulyadi hadir sebagai tokoh utama. Panggung berdiri megah, tenda-tenda dipenuhi UMKM lokal. Suasana penuh kegembiraan dan kebanggaan. Sekelompok mahasiswa datang membawa semangat muda. Dengan jaket alma mater dan idealisme yang menyala. Mereka mengibarkan sebuah bendera besar di tengah panggung. Mahasiswa berorasi damai, membawa spanduk, lalu mengibarkan bendera Persikas. Dan disinilah badai itu muncul. Deddy Mulyadi berdiri. Wajahnya berubah. Ia meminta bendera itu diturunkan. Ini acara rakyat, bukan pertandingan bola. Deddy berdiri di atas panggung, berbicara dengan nada tegas. Saya minta turunkan bendera itu. Ucap Deddy Mulyadi. Bagi sebagian orang, ini cuma bendera. Tapi bagi Deddy, ini soal waktu dan tempat. Acara rakyat bukan panggung untuk simbol kelompok. Ia ingin semua warga merasa setara. Tanpa simbol pemecah. Hanya dialog dan ketegasan. Mahasiswa pun meminta maaf, dan acara rakyat kembali berjalan. Ngaku anak muda, ngaku berpendidikan, nggak punya otak. Ini penderitaan rakyat dan urusan Persikas. Kemarahan yang lahir dari cinta pada masyarakat. Bukan demi ego pribadi. Itulah yang ditunjukkan Deddy Mulyadi hari itu. Bahwa kedewasaan adalah tentang menegur dengan kasih dan mengarahkan dengan bijak. Acara rakyat itu berakhir damai. Dan dari insiden kecil itu, lahirlah pelajaran besar. Hormat bukan soal simbol, tapi soal niat, dan rakyat selalu butuh pemimpin yang tegas namun hangat. Seperti Deddy Mulyadi. Sebuah bendera berkibar. Dan dalam hitungan menit, media sosial pun meledak. Video kemarahan Deddy langsung viral. Di TikTok, Instagram, dan kali jutaan views hanya dalam beberapa jam. Sebagian besar netizen mendukung Deddy. Salut buat Kang Deddy. Acara rakyat jangan dikotori politik. Benar. Ini tempat budaya, bukan kampanye terselubung. Ucap netizen. Tapi seperti biasa, dunia maya tak pernah satu suara. Beberapa menyayangkan sikap Deddy yang dianggap terlalu emosional. Gak perlu marah, cukup diingatkan baik-baik. Mahasiswa cuma berpendapat, kenapa dibentak? Ucap netizen. Publik pun bertanya-tanya. Siapa di balik bendera Perskas? Perskas adalah partai politik baru, berisi anak muda yang mengklaim ingin merevolusi sistem. Tapi benarkah kehadiran mereka murni untuk edukasi politik? Atau ada agenda tersembunyi? 2 hari setelah insiden, Deddy Mulyadi mengunggah video klarifikasi. Saya bukan anti mahasiswa. Tapi saya ingin menjaga ruang rakyat tetap netral. Bendera partai itu simbol kepentingan. Dan saya tak ingin rakyat dibelah. Ucap Deddy Mulyadi. Ucapan itu menyentuh banyak hati. Bahkan beberapa mahasiswa mengirim surat permintaan maaf secara terbuka. Gelombang opini pun berubah. Deddy dinilai bijak, tegas. Tapi tetap mau berdialog. Salut. Deddy gak cuma marah, tapi ngajak ngobrol.
Pemimpin sejati emang begini, ngasih ruang, tapi tahu batas. Ucap Deddy Mulyadi. Kemarahan Deddy ternyata bukan karena bendera, tapi karena cintanya pada rakyat. Ia takut ruang-ruang murni milik masyarakat dijadikan kendaraan politik. Kita hidup di negeri demokrasi. Tapi demokrasi tak berarti semua boleh tanpa batas. Deddy Mulyadi mengingatkan kita bahwa keberpihakan pada rakyat kadang artinya menjaga mereka dari kepentingan elit. Netizen pun sadar bahwa marah bisa jadi bentuk cinta, bahwa ketegasan bukan berarti kebencian, dan bahwa kadang ruang rakyat memang perlu dijaga, bukan diklaim. Dalam sebuah pernyataan publik, Deddy Mulyadi menyebut pengibaran bendera Persikas dalam aksi politik sebagai penyalahgunaan simbol daerah. Ia menyebut ada dugaan penyusupan agenda politik dalam aksi mahasiswa tersebut. Bendera Persikas itu milik rakyat Subang, bukan alat propaganda. Ini sudah masuk ranah hukum, ujar Deddy dengan nada tegas. Tak butuh waktu lama. Surat laporan resmi dilayangkan ke pihak kepolisian. Mahasiswa pun mulai dipanggil untuk dimintai keterangan. Suasana di kampus menjadi tegang. Mahasiswa yang awalnya hanya ingin menyampaikan aspirasi, kini dilanda rasa takut dan frustasi. Tapi dukungan tak berhenti datang. Sejumlah tokoh masyarakat, alumni, bahkan fans Persikas ikut bersuara. Mereka hanya anak muda yang mencintai daerahnya. Apa salahnya mengibarkan bendera sendiri? Bendera itu selembar kain berwarna khas dengan logo singa mengaum. Bagi sebagian orang, itu hanyalah lambang klub sepak bola. Tapi bagi mahasiswa dan rakyat Subang, itu adalah simbol perlawanan, persatuan, dan harapan. Namun, ketika simbol rakyat digunakan dalam ruang politik, batas antara aspirasi dan agitasi menjadi tipis. Apakah mahasiswa salah? Ataukah kita terlalu cepat menilai? Banyak yang menyayangkan langkah hukum Deddy Mulyadi. Bukankah seorang tokoh seharusnya membuka ruang dialog, bukan justru melaporkan? Pak Deddy dulu juga pejuang rakyat. Kok sekarang malah melaporkan anak muda yang sedang berjuang? Ucap netizen. Namun tak sedikit juga yang mendukung Deddy. Mereka menilai mahasiswa telah melampaui batas, mempolitisasi simbol olahraga untuk kepentingan kelompok tertentu. Dari kejadian ini, kita dihadapkan pada pertanyaan penting. Apakah demokrasi hanya soal menyuarakan pendapat? Ataukah juga soal mendengarkan perbedaan? Mahasiswa bukan musuh negara. Mereka adalah pewaris bangsa. Dan simbol daerah bukanlah alat tawar-menawar, melainkan pengingat bahwa kita berasal dari akar yang sama. Karena dalam setiap perjuangan, yang paling dibutuhkan bukan hanya keberanian bersuara, tapi juga kebesaran hati untuk mendengar. Kalau menurut kalian, siapa yang seharusnya introspeksi? Mahasiswa? Atau tokoh yang merasa tersinggung? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan kisah inspiratif lainnya.